1, 2, 3. Hai guys. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Astaga. 1, 2, 3. Hai guys. Balik lagi sama aku. Ada aku, Cece atau Aurora, lagi sama siapa sih? Ina Dan Uli. Jadi kali ini kita mau main kartu truth order terbaru dari Lemari Senja. Kartu truth order apa sih guys ini? Namanya kartu truth order jam kosong. Nih, kalian bisa lihat. Sama. Bener. Kalian bisa lihat nih, ini kartunya desainnya kayak gini. Lucu sekali. Jadi kalau misalkan kalian yang masih sekolah terus kayak gabut, mending mainin kartu jam kos ini. Betul. Tapi nggak buat yang sekolah doang juga sih, bisa dimainin juga sama kayak kita yang sudah lulus untuk bernostalgia nih waktu-waktu masa-masa sekolah. Jadi kali ini aku mau main kartu truth order. Mereka sih yang mau main kartu truth order supaya bernostalgia ke sekolah mereka yang dulu. Oke? Bye-bye. Silahkan ya guys. Sebutin guru favorit dan tergalak di sekolah kamu. Aku ada. Waktu SD tuh sebenarnya bukan galak, tapi beliau tuh tegas banget. Ada namanya Bu Enok. Tapi aku tuh suka gitu sama beliau tuh. Cuman emang karena ada kalau suka mungkin Bu Enok. Cuman kalau galak banget itu ada Bu Lilis namanya. Itu kalau nulis harus pakai tegak sambung. Terus aku pernah nilai aku 0. Seorang ibu. Iya, nilai aku 0 gara-gara kan tulis tegak sambung gitu. Terus aku tuh gak bisa. Ya namanya juga anak SD ya, baru kelas 2 SD. Si PR-nya tuh dikerjain sama ada gitu yang ngerjain gitu sama orang lain. Ketahuan, jadi nilainya 0, udah nilai 0 dihukum lagi. Jadi kayak nyampe rumah tuh, iya nyampe rumah tuh nangis karena kenapa dikerjain PR-nya katanya. Terus yang Mbak Is tuh yang ngerjainnya, Mbak Isnya jawab, ya kan ada yang nggak mau, iya tapi udah jadi nilai 0 kataku gitu. Sebenarnya emang salah sendiri sih. Iya gitu. Terus SMP kayaknya belum ada yang nyampe favorit banget gitu, belum ada. Cuman kok belum ada? Ya sama gitu semua. Kan udah ada SMA-nya. SMA, SMP. Nah, kalau misalnya yang paling galak ada Bu Susan. Tapi itu paling dikenang banget, soalnya sama beliau juga banyak banget kenangannya gitu. Kalau SMA ada, Pak Dono namanya. Pak Dono tuh, Masya Allah ya galak banget. Bukan galak banget sih, kayak beliau tuh kayak kalaupun kita salah sedikit tuh udah yang kayak fatal banget sama beliau tuh gitu. Sensi ya, Bu. Iya, sensi banget. Kalau guru favorit banyak, ada Ustazah Nida karena kan asrama. Jadi waktu pisah dari orang tua kan masih sering nangis gitu. Terus sama Ustazah Nida selalu dihibur, sama Ustazah Wina tuh Masya Allah pengertian banget. Tapi semuanya sih pengertian, cuman mungkin lebih dekatnya ke Ustazah Nida kayak gitu. Jadi favorit kita. Jadi dulu tuh aku waktu SD kelas 1 tuh belum bisa baca tau. Oh iya? Iya, karena aku tuh nggak mau TK. Aku sempat ditanya sama ibu aku, kamu mau TK dulu apa mau masuk SD? Dan aku milih buat masuk SD langsung tanpa bekal ilmu apapun gitu, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ada satu guru yang sabar banget dan itu emang teman ibu aku juga. Itu namanya Bu Nur, sama ada anaknya Bu Tati. Itu baik banget mereka tuh, benar-benar sabar banget ngadepin aku yang belum bisa ngapa-ngapain gitu, yang belum bisa baca apalagi ngitung kayak gitu-gitu. Terus gongnya itu aku di kelas 4 naik banget gitu aku tuh dalam pelajaran itu. Naiknya tuh dibantu sama yang namanya Bu Enai. Bu Enai itu dia tuh apa ya, tipe guru yang gaul lah ya gitu. Udah tua tapi gaul banget gitu. Dan kalian harus tahu pelan. Identik dia tuh sama bedaknya tuh tebel banget. Dempulnya tuh dempul banget, tapi Gak mau kalah ya. iya, nggak sama mau kalah sama anak muda gitu. sekarang. Kalau SMP sih aku ada guru galak banget, pernah dicambuk gue. Tidak boleh ya. SMP. Ada namanya Bu Nina, legend banget itu dari tahun berapa ya dia?
gara-gara kan harusnya upacara tapi lama gitu loh gendingan ke bawahnya. Terus dia tuh kayak kan kalau turun ke bawah ada tangga kan, terus dia tuh kakinya tuh begitu loh ke tangga gitu, terus kita harus ngolong. Kalau cowok-cowok pasti Udah bukannya cabok lagi tuh mah. cowok-cowok udah pada ini sih pasti udah biasa banget gitu. Itu benar-benar galaknya tuh galak banget, omongannya juga, tapi seru juga sih. Pengalaman dicabut. Kalau SMA aku ada guru favorit aku, Bu Hilda, itu sekaligus wali kelas aku waktu kelas 3. Itu baik banget dan deket juga, jadi sering main ke rumahnya kayak gitu-gitu. Seneng lah gitu sama dia tuh, baik banget, the best. Sebutin momen terseru kamu waktu di sekolah. Aku ada SMP, jadi kita tuh sering jam kos gitu ya, terus karena bingung mau ngapain, akhirnya kita jajan. Terus kita tuh makannya itu bukan di kelas atau di kantin, tapi di WC. Gimana ya Allah? Supaya nggak ketahuan guru-guru. Karena kadang suka ada guru yang jalan-jalan atau iya, apa, guru terus piket, ya kita tuh guru, menghindari mereka. Akhirnya kita diem di WC. Jadi ada satu WC cewek yang emang agak gede di ujung, agak gede gitu, terus emang selalu kering. Jadi makanya pada di situ ada yang di bak, ada yang di toilet. Enggak, kok ada bak sih? Ada baknya. Oh iya ngerti. Ada baknya, ada bak mandi karena kan paling gede dia tuh. Selalu kering, jangan-jangan semua orang makan di situ ya. Bisa jadi kali ya. Terus waktu itu pernah waktu pas keluar ada guru langsung masuk lagi. Dan kita dari waktu masuk siang itu jam 2 lah ada. Jam 2 sampai jam 4 gitu. Udah mau balik gitu. Mabal pelajaran. Parah itu. Itu seru banget sih. Tapi agak dipikir sekarang jijik juga ya makan di WC. Iya. Kalau aku sebenarnya banyak. Nah, ada satu momen, harusnya ini masuk kayak yang memalukan, tapi nggak apa-apa, aku ceritain aja di sini, saya seru juga. Nah, waktu itu kan aku sekolah di harus pakai ciput kan. Nah, aku sama si Karin, aku tuh posisinya nggak pakai ciput, sedangkan ada yang bilang ada razia kata-kata gitu karena nggak pakai ciput kan. Panik ya kita tuh, Irin gimana ya? Terus aku lupa siapa yang ngembaliin celana, aku curiganya Karin juga. Kalian tahu nggak sih celana tapi bukan legging tapi agak ketat tapi kayak mirip jeans, tahu nggak? Oh iya. Tahu nggak? Iya tahu dulu kan iya. Ada celana pokoknya kayak agak ketat tapi bukan legging tapi kayak jeans tapi bukan ya pokoknya ketat aja gitu. Terus dari situ aku sama Karin dan aku pakai celana aja. Jadi aku tuh sama si Karin beneran nggak apa-apa pinjem gunting. Aku sama si Karin ya udah ke air ya gitu, ke air sambil ketawa ya. Pokoknya kita tuh harus ngegunting sebelum si OSIS datang. Terus kalau aku pikir-pikir sekarang, kenapa aku nggak sembunyi aja di toilet? Dibanding aku gunting celana terus sama aku dipakai. Terus kalian harus tahu warna si celananya celana apa coba? Hijau toska. Anjing. Apa nggak menyala si ciput aku? Putih dan hijau toska. Serem banget. Tapi ya karena panik kan di situ. Karena panik dipakai. Tapi dipakainya juga cuma bentar. Soalnya malu banget. Terus kalian bayangin dong itu jeans kan agak tebel. Jadi numpuk di sini tuh. Sedangkan sekolah kita tuh gak boleh pakai kerudung segi 4. Jadi kalau kerudung langsung kayak gini kan ngebentuk banget ya kepala. Jadi kayak kenapa sih Ina mungkin kayak gitu. Gitu lah pokoknya malu banget itu. Kenapa juga kepikiran harus celana gitu. Soalnya gak ada apapun kayak oh yaudahlah nggak apa-apa celana aja kita korbankan. Terus pas nyampe rumah lah mah ditunjukin kan, kamu kenapa? Terus ditunjukin lah ini buat ciput, si mamanya ketawa deh. Sebenarnya yang nggak bisa dilupain banget tuh momen-momen SMA karena aku tuh asrama jadi 24/7 sama teman-teman, sama guru-guru, sama pembimbing. Jadi seseru itulah. Nah, ada H-2 wisuda. Kita tuh ada razia besar-besaran dengan posisi semua bawa HP. Sedangkan di sana tuh nggak boleh ya peraturannya, nggak boleh bawa HP, nggak boleh warnain rambut, nggak boleh pakai kutek. Terus pokoknya di situ teh kita tuh paniknya tiba-tiba ada razianya pun tengah malam
hampir mau tengah malam, itu H-2 wisuda loh. Nah akhirnya kita tuh nyembunyiin ya, heboh. Guru-gurunya udah masuk, kitanya heboh nyembunyiin HP dan lain segala macem. Nah akhirnya kita tuh nyembunyiin si HP kayak gitu. Tapi tetap ada ketahuan. Itu seangkatan bawa HP semua, cewek-cewek. Angkatan bawa HP semua, itu hampir ketahuan semua. Yang rambutnya pada diwarnain, misalnya diwarnainnya tuh nyampe sini ya, itu bener-bener dipotong nyampe segini. Bener-bener kayak rambut cowok, karena nggak boleh diwarnain. Padahal kalian bayangin gak sih itu H-2 wisuda, ngerti kan? Tidak. Kuku nggak boleh panjang, nggak boleh kayak gini. Iya ini nggak boleh, ini nggak boleh, udah langsung digunting. Ini digunting. Lebih serunya, aku nggak ketahuan HP-nya di mana. Kamu nyimpannya di mana? Ada kayak rak sepatu gitu, tapi si rak sepatunya tuh dijadiin buat tempat nyimpen makanan, sama piring-piring gitu, ginian piring-piring bersih. Nah di bawahnya tuh kan susahnya, jadi kayak tangan kita ke situ juga nyangkut. Aku tuh nyimpen di situ dan nggak ketahuan sama sekali nyampe wisuda. Nggak boleh ditiru ketangnya, udah nggak boleh, ikutin aja peraturan. Ini kalau ustazahnya ngelihat ya nih kelakuan Ina kayak gini. Maaf ya, udah kok nggak nakal lagi. Terakhir, pernah dengar cerita horor yang ada di sekolah nggak? Ceritain. Kalau misalnya waktu SD itu kan banyak banget ya mitos-mitos tentang SD aku bekas kuburan, SD aku bekas rumah sakit, kamar mayat, ABCD kayak gitu-gitu. Dan kalian harus tahu, SD aku emang beneran bekas kuburan. Kalau ke belakang SD dia ada makamnya. Emang ada. Dan kamar mandinya, jadi belakang kamar mandi itu beneran kuburan. Jadi emang yang lain bilangnya mitos, saya mah beneran gitu. Jadi jangan main-main Anda. Beneran terjadi. Beneran terjadi. Nah kalau misalnya horor, sebenarnya aku kalau di SD mah kurang begitu tahu. Cuman pernah ada gosip-gosip kayak kelas paling atas yang dekat banget sama kuburannya itu tuh suka sering ada yang nangis sendiri. Terus kelas sepi, tiba-tiba gerak meja-meja, kursi-kursi gerak kayak gitu-gitulah pokoknya. Cuman aku belum pernah ngalamin sendiri gitu. SMA tuh banyak banget. Nyampe kayak apa sih, ketempelan pernah, ketindihan pernah, ngeliat pernah, nggak usah ditanya. Nyampe ada satu waktu dimana aku tuh kan lagi ke kamar mandi nih, jadi kamar mandinya tuh tau nggak pintunya tuh yang dari besi, jadi kalau nutup tuh dung gitu geningan. Nah tutup lah aku teh deng gitu kan, langsung apa sih, kayak keras banget, nggak kayak biasanya. Terus ya udahlah dikunci, pipis aja. Habis pipis pas berdiri mau buka pintu, jadi kan kalau buka pintu pelan-pelan ya, kayak sedikit dulu, pas sedikit tiba-tiba ada sesuatu kayak pas banget depan muka gitu, kayak apa sih gitu. Tapi ya udah gitu. Terus akhirnya kayak dicuekin aja, langsung keluar kamar mandi. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Mungkin karena asrama kali ya, kita sehari-hari di situ. Jadi ya udahlah. Banyaklah kejadian. Iya, selalu ada gitu. Kan kalau dia SD-nya belakangnya ada kuburan. Kalau aku, kalau tiap olahraga pasti ke kuburan karena lapangnya itu ada di tengah-tengah kuburan guys, benar-benar tengah kuburan. Iya, tengah kuburan. Kayak ada lapang voli gitu yang punya orang sekitar situ geningan. Karena di lapang kita kurang memadai waktu SD itu, jadi kita dipindahin ke lapang voli yang ada dekat makam. Dulu mah di belah sana, sekarang mau udah dipindahin ke dekat pemukiman, tapi tetap kelihatan juga. Di makam juga sih, cuman nggak terlalu di dalam gitu. Benar-benar. Nah kalau SMP itu ruangan di pojok, dan ruangan itu tuh biasanya dipakai buat nyimpen barang-barang kayak lukisan, alat musik, kan, selalu ada kayak gitu-gitu, dan selalu padam lampunya. Kadang kalau lewat situ suka ada suara lah, terus ada nggak tahu mitos atau gimana ya, dengar-dengar ada lukisan yang katanya suka gerak sendiri di dalam lukisan itu teh, gelap kayak gitu-gitu. Dan tapi anehnya tuh kita tuh malah sering nongkrong di situ kan pojok dan nggak kelihatan sama guru-guru gitu, kecuali gurunya lewat situ. Kalau SMA mah HP, jadi HP aku tuh ketinggalan dan aku tuh baru nyadar setelah aku keluar dari sekolah gini. Pas gitu udah keburu sore kan, aku pulangnya sore banget jam 5:30 malah. Waktu aku balik tuh udah nggak ada HP-nya ternyata sama petugas. Nah petugas kebersihan, aku nyari-nyari sampai jam 8 malam. Terus aku nyari ke WC.
karena aku kira aku tinggal di WC gitu HP-nya. Terus di WC-nya itu ada kaca gede gitu kayak Males banget. ada wastafel terus kaca gede gitu. Ada something. Di kaca. Ya teringat lagi kan. Di kaca. Iya. Ya. Waktu ngelewatin kaca itu tuh ada gitu di Oh ya, nggak tahu. kelihatan gitu. Terus serem banget sih. Tuh, seru kan? Makanya kalian boleh banget order TOD jam kos yang dari Lemari Senja. Harus check out ya guys, karena seru banget. Apalagi kalau misalnya kalian maininnya kan bareng-bareng lebih seru lagi. Jadi setiap orang ceritain pengalamannya kayak gitu-gitu pasti seru banget. Terus kalau beli di mana? Di semua e-commerce itu pasti ada, dan nama akunnya Lemari Senja. itu yang official cuma ada di Lemari Senja. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. guys. Harus ya. Bye bye. Bye.